Oke para pemirsa, saat ini kita mengunjungi sebuah petirtaan candi petirtaan kuno ya, diduga dibangun pada abad ke-10 Masehi. Sebagaimana inskripsi yang ada di dinding candi, samping kanan itu terbaca angka tahun 899 Saka atau tahun 977 Masehi ya. Sedangkan samping kiri terbaca gempeng. Beberapa inskripsi yang lainnya ada Mergayawati dan Udayana. Jadi cerita Udayana inilah yang kemudian banyak menginspirasi atau diidentifikasi ya dari berbagai macam sejarawan yang diduga merupakan Raja Udayana Pulau Bali yang merupakan ayah dari Raja Airlangga. Namun sebelah kirinya ada inskripsi yang terbaca Mergayawati, sehingga cerita Udayana dan Mergayawati ini satu kesatuan dalam cerita Katasarit Sagara. Jadi diceritakan bahwasanya ya, ketika Raja Sahasranika yang berkuasa di kerajaan Vatsa itu ternyata memiliki permaisuri yang bernama Mergayawati. Karena kutuk bidadari, akhirnya Mergayawati dalam keadaan hamil tua harus meninggalkan istana pergi ke hutan sendirian. Dalam keadaan letih dan dahaga diselamatkan oleh burung Garuda, dibawa terbang menuju ke pertapaan Udayaparwa. Di pertapaan Udayaparwa inilah kemudian Dewi Mergayawati melahirkan jabang bayi, seorang laki-laki yang sangat sangat tampan bernama Udayana. Sekitar 16 tahun di pertapaan Udayaparwa, akhirnya Udayana berhasil mengetahui siapa sebenarnya ayahnya, yaitu Raja Sahasranika dari kerajaan Vatsa. Jadi ini cerita yang sangat menarik, mengilhami sebuah cerita dari petirtaan Jolotundo, sehingga kemudian sebagian sejarawan mengidentifikasi petirtaan Jolotundo ini dibangun sebagai hari ulang tahunnya atau kelahirannya Raja Udayana gitu ya. Kemudian secara arsitektur ya, di sini banyak sekali balok-balok batu candi yang diduga ini merupakan bagian dari konstruksi bangunan petirtaan Jolotundo ini. Namun sebagian panel-panel terindah gitu ya, selain cerita Katasarit Sagara, di petirtaan Jolotundo ini juga ada cerita Ramayana serta Arjuna Wiwaha. Jadi cerita Arjuna Wiwaha itu juga sangat luar biasa sekali, di mana sebelum perang Batara Yuda, Arjuna ini berpamitan kepada keluarganya untuk mencari pusaka Pasopati guna melawan Kurawa. Harus bertapa di Gunung Indrakila, sehingga kemudian Arjuna dalam pertapaan itu digoda 7 bidadari cantik yang molek, tapi tidak goyah. Kemudian ada celeng serenggi yang ngamuk, kemudian dipanah. Ternyata dalam waktu yang sama itu ada pertapa tuah yang memanahnya. Kemudian dialog dan diskusi panjang lebar, akhirnya pertapa tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa. Begitu juga kemudian cobaan yang kedua adalah adanya seorang resi tuah renta yang menghadap Arjuna. Ternyata Dewa Indra juga akhirnya menuju kayangan para dewa ini. Tetapi di waktu yang sama, kayangan telah diobrak-abrik oleh raksasa yang sangat ganas, namanya Niwatakawaca, sehingga seluruh dewa tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Akhirnya para dewa harus minta bantuan manusia. Jatuhlah kepada Arjuna. Arjuna berhasil membunuh raksasa Niwatakawaca, sehingga Arjuna berhasil pulang membawa senjata Pasopati serta memboyong juga 2 bidadari tercantik, Tilotama dan Supraba. Nah ini, sebagian besar arsitektur Candi Jolotundo ini adalah meander atau pinggir awan. Jadi kesan pada abad ke-10 dan ke-11 sangat nampak sekali, yang didominasi oleh arsitektur beragam hias pinggir awan atau disebut juga meander gitu ya. Sebagaimana kemudian petirtaan Sumber Tetek yang ada di Gempol juga didominasi oleh arsitektur beragam meander. Nah ini cerita lain dari segi arsitektur yang ada di Jolotundo ini ya. Ini adalah arsitekturnya adalah pengadukan Samudra Mantana. Jadi ceritanya itu para dewa harus mengangkat puncak gunung Himalaya yang ada di India untuk dibawa ke Pulau Jawa. Pulau Jawa pada waktu itu terombang-ambing, sehingga kemudian para dewa harus membuat paku bumi ya, gunung Himalaya dipangkas, puncaknya kemudian dibawa ke Pulau Jawa, ditaruh di Jawa Timur yang dikenal dengan Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Namun ternyata Pulau Jawa miring ke timur, akhirnya puncak Gunung Mahameru dipangkas lagi dan dibawa ke arah barat. Jatuhlah di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ini ya, yang menjadi Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra nama kunonya. Jadi
Selain itu, Petitaran Jolotundo sebagai inskripsi yang ada di sini. Oh ya teman-teman, ini ada inskripsi yang baru saja dipahat di batu ya, yang terbaca menggunakan Jawa Baru gitu ya. Nah, Jawa Baru ini sangat terbaca sekali. Inilah ada tulisan terbaca Candi Triloka Jolotundo. Jadi Triloka inilah yang kemudian membangkitkan khazanah kuno kembali tentang Gunung Suci Penanggungan ini, yang terbagi kaki gunung yang disebut Burloka, tengah gunung yang penuh dengan percandian, asrama kadewa guruan, pertapaan, punden berundak, termasuk kemudian apa namanya itu persajian ya, altar-altar persajian. Ini merupakan bagian dari Warloka, area tengah. Dan puncak Gunung Penanggungan ini area tersuci, tempat para pertapa tua yang hendak mau menemui ajalnya itu melingkari, berjalan tanpa bekal, melingkari puncak Gunung Penanggungan ini ya, tanpa bekal hingga muksa, atau yang dikenal dengan obsesi menggapai muksa. Sedang ritual untuk mengitari puncak Gunung Penanggungan ini disebut Pradaksina Patah. Jadi pada masanya, terutama pada masa Kerajaan Majapahit, Gunung Penanggungan ini adalah gunung pawitra yang artinya suci. Ada jalan pejalan suci dari kota Trowulan, ibu kota Kerajaan Majapahit, yang menuju Jolotundo atau Gunung Penanggungan ini yang dikenal dengan Tirta Yatra, yaitu para pejalan suci membawa air keabadian, atau Dharma Yatra, tempat para pejalan suci untuk menggapai kesempurnaan. Sehingga kemudian di atas dari Candi Jolotundo ini ada candi yang terbaik, namanya Kendali Sada atau Kendali Sodo ya. Nah, ini nama baru yang diberikan kepada masyarakat. Diduga dari Jolotundo ini para pejalan suci ini kemudian melewati pertapaan, asrama kedewa guruan, altar-altar, sampailah pada sebuah candi yang terbaik di Jawa Timur, masterpiece Jawa Timur, berciri Jawa Timur, yaitu Candi Kendali Sodo. Cerita-ceritanya sangat menarik di Kendali Sodo, antara lain Nawaruci, di mana kemudian Bima itu kemudian izin ke orang tuanya. Sebenarnya ini adalah anjuran dari gurunya Drona untuk mencari air amerta, yaitu harus kemudian masuk ke dalam samudra, harus bergulat dengan ular naga, sehingga kemudian ular naga pun harus hancur, sehingga kemudian bertemu dengan sosok kecil yang keluar dari telinganya, sosok Bima kecil yang dinamakan. Kemudian Bima kecil tersebut memberikan wejangan tentang ilmu sejati. Ini salah satu kemudian kisah Nawaruci yang terpahat di relief Gunung Kendali Sodo atau di Candi Kendali Sodo. Namun relief ini hilang ya, sangat disayangkan ya. Nah, coba kita ke atas. Monggo. Nah, ya. Pohon-pohon besar ini juga dirawat ya, tetap dianggap dan disakralkan. Ada kain yang menutupinya, ada perdupaan dan lain sebagainya itu. Jadi kembali lagi ke Jolotundo, bagian dari Burloka menuju Suwarloka, menuju puncak, menuju kesempurnaan ilmu sejati, yaitu yang dikenal dengan Manunggaling Kawula Gusti. Jadi selain kemudian kisah Arjuna Wiwaha yang digoda bidadari, termasuk Bima Suci gitu ya, ternyata di Candi Kendali Sodo yang ada di atas sana gitu. Nah ini coba kita ke atas, di sana ada semacam tempat religi gitu ya, gitu. Jadi kembali lagi, memang pada masa Kerajaan Majapahit itu telah membangkitkan khazanah lokal. Jadi semacam ada motivasi untuk menandingi epik-epik yang berasal dari India, misalnya Ramayana maupun Mahabharata. Muncullah kemudian kisah-kisah lokal, yaitu cerita Panji atau Imo. Dalam di relief Candi Kendali Sada itu cerita Panji itu dipahat sangat apik dan indah ya. Ada empat dinding yang semuanya memuat tentang kisah cerita Panji. Jadi cerita Panji itu antara lain, yang pertama Panji memohon izin orang tuanya untuk melakukan pengembaraan. Cerita kedua bahwasanya Panji itu berjalan menyusuri pegunungan terlihat dari kota Trowulan menuju lereng Gunung Penanggungan. Kemudian relief ketiga yang ada di atas itu terlihat Panji Candrakirana memainkan musik wina di sebuah pancuran air. Diduga itu sudah sampai Jolotundo. Nah, itu kemudian relief keempat, yaitu Panji dan Candrakirana serta dua kadean Puntah dan Kertala memandang lautan yang sangat luas sebagai kemudian keluasan sebuah ilmu ya dan kebijaksanaan. Nah ini di belakang kita ada semacam masih ada pertapaan atau situs religi tepat di atas dari Petiraan Jolotundo. Coba kita lihat. Ya.
Namun yang sangat menarik yang tidak banyak diketahui oleh orang itu ada relief kepala naga raksasa. Jadi di sana itu akan sangat jelas. Jadi puncungnya, matanya, hidungnya dan mulutnya itu sangat jelas sekali. Kepala naga raksasa itu keluar dari perut bumi gitu ya, sebagai simbol keluarnya air amerta dalam perut bumi yang harus dijaga kelestariannya, yaitu alam yang ada di sekitar sumber mata air amerta ini. Nah, ini. Jadi di sini akan terlihat sekali gigi yang sangat besar, di satunya itu sangat terlihat sekali. Ada semacam jalan setapak atau berundak-undak. Di situ ada gigi, mata, dan kepala gitu ya. Nah ini. Jadi ya rahayu, rahayu, rahayu. Kita sudah sampai area termagis dan paling sakral dari Petirtaan Jolotundo, tempat orang-orang memanjatkan doa-doa suci dan tempat orang-orang mengadukan segala persoalan kehidupannya. Lihat. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi Om Wilahing sekaring jagat bawana langgeng, sekaring kajang, sekaring mayang, Om Wilahing. Semoga bermanfaat.